Aloha, para kesatria penanggulangan bencana dimanapun Anda berada. Aloha. Selamat datang lagi nih di sini, tempat kita biasa ngapain. Ya, pretelin skill, knowledge, sama prinsip darurat bencana. Kali ini nih kita bakal bongkar habis soal operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ada juga yang nyebutnya teknologi modifikasi cuaca, TMC, sama aja lah ya. Betul. Dan kebetulan kita dapat bahan diskusi yang wah mantap jiwa nih. Iya kan? Disarikan dari semacam studi kasus gitu ya, sama analisis komprehensif yang udah dikirim ke dapur redaksi kita. Iya, jadi makasih banyak buat pengirim misterius yang kayaknya emang nggak mau disebut namanya. Mr. X. Siapapun Anda, ini bahan bergizi banget, serius. Jadi misi kita hari ini para kesatria, kita kuliti bareng-bareng soal OMC, TMC ini. Mulai dari mana nih? Mulai dari sejarahnya, terus kenapa kok sering banget ya dikaitin sama solusi banjir, plus minusnya apa aja, sampai kita ngomongin pentingnya SOP sama kekuatan data. Siap ya? Siap dong. Dan ini menurut saya penting banget buat kalian yang ada di garda depan. Biar paham alat ini secara utuh gitu. Nggak cuma kulitnya doang ya? Betul. Nggak cuma kulit luarnya aja, tapi juga konteksnya, keterbatasannya, dan mungkin ya ekspektasi yang lebih realistis lah. Oke deh kalau gitu, mari kita mulai. Bongkar. Siap. Jadi teknologi main hujan ini, OMC TMC ini, awalnya gimana sih ceritanya? Apa emang dari dulu gitu, diciptain buat ngusir banjir? Kok kayaknya sekarang identik banget ya sama itu? Nah, ini dia yang menarik. Justru sejarah modernnya itu dimulai setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1946. Oh, udah lama juga ya? Yeah, ada peneliti, namanya Vincent Schaeffer sama Irving Langmuir. Mereka ini yang nemuin cara, micu hujan pakai dry ice. Dry ice, es kering itu. Betul. Atau yang lebih umum sekarang, pakai silver ioda, AgI. Intinya ya, mereka nyemai awan pakai bahan kimia itu. Oh, jadi awalnya malah buat bikin hujan ya, bukan ngusir. Justru itu, awalnya banget fokus utama teknologi ini tuh buat nambah curah hujan. Istilah kerennya rain enhancement. Tujuannya? Tujuannya bagus banget waktu itu. Bantu pertanian yang lagi kering, atau ngisi air waduk biar PLTA bisa jalan. Oh, oke. Contoh klasik tuh ada proyek hujan buatan kerajaan Thailand tahun 1971. Itu jelas banget tujuannya buat nambahin air pertanian. Walah, jadi awalnya malah buat pesan hujan ya? Lucu banget. Sekarang kok malah seringnya buat ngebatalin atau mindahin pesanan hujan? Terus kok bisa gitu dari nambahin jadi ngurangin atau ngalihin hujan buat masalah banjir? Gimana ceritanya? Ya, prinsip dasarnya kan sama aja, kita mainin fisika awan pakai bahan semai itu. Nah, lama-kelamaan orang sadar, prinsip ini bisa juga dipakai buat tujuan lain. Misalnya? Misalnya, ngurangin ukuran butir hujan es, biar nggak ngerusak panen, itu di beberapa negara. Atau, ya itu tadi, ngalihin hujan biar nggak ganggu proyek konstruksi gede atau area pertambangan. Jadi ada pergeseran ke arah rain reduction, ngurangin, atau rain diversion, ngalihin. Oke, masuk akal sih. Terus kalau di Indonesia nih, kenapa jadi fokus banget ke mitigasi bencana, terutama banjir sama karhutla? Nah, kalau di Indonesia ini, dari sumber yang kita baca ya, prioritasnya itu geser banget ke arah mitigasi darurat bencana. Jadi kayak langkah darurat yo. Ya, jadi kayak langkah SOS gitu, respons cepat non-struktural. Operasi skala besar buat ngadepin banjir Jakarta misalnya. Itu minimal udah jalan dari tahun 2014. Ini nunjukin banget ada pergeseran fokus yang signifikan di sini. Tapi ya itu dia, masalahnya kalau udah ngomongin banjir, apalagi di kota besar yang udah langganan, pasti deh ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Hujan deras. Iya. Kayak udah takdir aja gitu, act of God katanya. Padahal kan, aduh gemes banget nggak sih dengarnya kadang-kadang? Iya, istilah act of God atau padanannya di hukum kita force majeure. Itu memang ada secara hukum. Artinya apa tuh sebenarnya? Artinya, ya kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia. Kayak gempa bumi, badai besar, termasuk ya banjir bandang gitu. Implikasi hukumnya kalau suatu kejadian dikategorikan force majeure. Gimana? Pihak terkait bisa jadi bebas dari tuntutan ganti rugi atau akuntabilitas. Karena dianggap, ya memang kehendak alam, nggak ada yang bisa disalahin secara langsung. Sebentar. Kalau banjir di kota besar yang udah kayak ritual tahunan gitu, apa iya sih murni act of God? Kayaknya kok terlalu gampang ya nyerah sama keadaan gitu aja. Bukannya ada campur tangan ulah manusianya juga yang bikin makin parah? Nah, ini dia poin krusialnya. Anda benar banget,
Hujan ekstrem itu seringkali cuma jadi pemicunya aja. Pemicu doang? Iya, tapi dampak banjir yang parah itu, menurut banyak kajian, termasuk yang kita bedah ini, seringkali diperburuk oleh faktor manusia, faktor antropogenik istilahnya. Contohnya apa aja tuh faktor manusianya? Biar kita semua makin melek nih. Wah, banyak. Yang paling sering disebut itu pertama, penurunan muka tanah atau land subsidence. Oh, yang tanahnya amblas itu ya? Betul, contohnya Jakarta, yang katanya turunnya bisa beberapa senti per tahun gara-gara eksploitasi air tanah berlebihan. Tanah turun, jadi cekungan kan? Ya air ngumpul di situ dong. Iya juga ya. Terus apa lagi? Terus, tata ruang amburadul. Daerah resapan air yang harusnya jadi taman atau hutan kota malah jadi beton semua. Air hujan mau nyerap kemana coba? Bener. Ketiga, infrastruktur kurang memadai. Drainase nggak cukup nampung volume air hujan. Atau tanggulnya udah tua terus jebol. Oke. Keempat, ada juga banjir rob atau banjir karena pasang air laut. Yang ini makin parah kalau tanahnya juga ikut turun. Jadi air laut lebih gampang masuk ke daratan. Waduh, ternyata kompleks banget ya dosa kolektif kita ini. Bukan cuma soal hujannya doang berarti. Makanya, banyak ahli bilang banjir besar di perkotaan ini seringkali bukan murni act of God, tapi lebih tepat disebut sebagai governance failure, Apa tuh? kegagalan tata kelola. Tepat, kegagalan tata kelola, gagal ngelola air tanah, gagal menegakkan aturan tata ruang, gagal menyediakan infrastruktur yang layak dan terawat. Widih, nusuk banget itu istilah governance failure. Jadi, nyalahin hujan itu sebenarnya strategi cuci tangan paling gampang dan aman ya. Biar nggak ada yang perlu dievaluasi kinerjanya, nggak ada anggaran infrastruktur yang dipertanyakan. Pinter. Ya, bisa dibilang itu strategi no blame yang klasik. Belum lagi media ya. Nah, ditambah lagi, kadang media juga tanpa sadar memperkuat narasi ini. Seringkali fokusnya ke peristiwa hujannya, genangannya, evakuasinya, itu namanya episodic framing. Oh, cuma kejadiannya aja? Iya, tapi jarang yang gali lebih dalam akar masalah tata kelola atau kerusakan lingkungan jangka panjangnya, istilahnya ecological silences. Akibatnya, ya narasi salahkan hujan jadi makin kuat di masyarakat. Oke, balik lagi nih ke OMC-TMC. Jadi ini salah satu cara buat nyerang si pemicu yang paling kelihatan mata tadi, yaitu si hujan. Gimana persisnya cara kerjanya buat ngurangin potensi banjir? Oke, cara kerja utamanya yaitu tadi, cloud seeding atau penyemain awan. Intinya, kita menyemai awan pakai bahan-bahan higroskopis. Higroskopis. Apa tuh? Artinya, bahan yang gampang banget nyerap uap air. Yang paling umum dipakai di Indonesia itu garam NaCl, atau kadang pakai perak iodida, AgI, untuk kondisi awan tertentu. Bahan ini disebar ke awan target. Nyebarnya gimana tuh? Naik pesawat terus dilempar gitu aja pakai skop. Haha. Ya, nggak gitu juga dong. Metode utamanya ada dua. Yang paling umum dan fleksibel, ya pakai pesawat terbang. Kayak pesawat apa tuh biasanya? Biasanya pakai CASA atau Hercules punya TNI AU. Pesawat ini terbang langsung ke awan targetnya, terus ngelepasin garamnya dari atas atau dari dalam awan. Oke, terus cara kedua? Metode kedua itu pakai menara di darat. Namanya Ground Based Generator atau GBG. Biasanya ditaruh di gunung atau dataran tinggi. Cara kerjanya gimana tuh menara? Menara ini ngebakar semacam suar atau flare yang ngeluarin partikel semai. Nanti partikelnya ke bawah angin, naik ke awan. GBG ini operasionalnya lebih murah, tapi ya nggak fleksibel. Cuma efektif kalau awannya pas lewat di atas menara itu. Oke, berarti target awannya harus spesifik ya? Nggak bisa asal sembarang awan disemai gitu. Betul sekali. Target utamanya itu awan jenis cumulus congestus. Awan yang kayak gimana tuh? Itu loh, awan putih yang gumpalannya gede-gede, kelihatan gemuk gitu penuh uap air, tapi belum sampai jadi awan badai cumulonimbus yang hitam pekat dan biasanya bawa petir. Oh, awan cumulus yang udah mateng itu ya? Nah, iya. Tujuannya ada dua mekanisme utama dalam konteks mengurangi potensi banjir ini. Apa aja tuh? Pertama, namanya jumping process. Kita paksa awan itu biar hujan lebih cepat dari seharusnya. Biar apa? Biar airnya jatuh duluan sebelum awan itu sampai ke area yang mau dilindungi, misalnya Jakarta. Jadi hujannya diusahakan jatuh di laut atau di daerah hulu yang lebih aman. Oke, logis. Yang kedua? Kedua, namanya competition mechanism. Kita tebar inti kondensasi, si garam tadi, dalam jumlah sangat banyak ke awan. Efeknya apa tuh kalau kebanyakan garam?
Ini bikin partikel garamnya jadi berebut uap air yang ada di awan itu. Hasilnya, terbentuk jutaan tetesan air yang super kecil. Saking kecilnya, tetesan ini jadi nggak cukup berat buat jatuh sebagai hujan deras. Istilahnya, potensi awan badainya dikerdilkan. Wah, keren juga ya logikanya. Bisa dipaksa hujan duluan atau dibikin jadi gerimis aja gitu ya. Kurang lebih begitu. Terus katanya nih Indonesia udah bisa bikin bahan semai sendiri yang namanya GCCN. Dan katanya 100 kali lebih efektif. Bener nggak tuh? Canggih dong kalau iya. Ya, itu betul. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional kita, memang berhasil mengembangkan serbuk garam NaCl ukuran super kecil 2-5 mikron dicampur bahan lain pakai teknologi jet milling, namanya GCCN. Klaim potensi efektivitasnya memang bisa sampai 100 kali lipat dibanding flare biasa. Tapi Nah, kan ada tapinya lagi. Kenapa nih? gagal. Bukan gitu, tapi efektivitas di lapangan itu sangat-sangat tergantung sama kondisi cuaca saat itu. Maksudnya? Ya pas operasinya, ada awan target yang pas nggak, awan targetnya cukup basah nggak bawa uap air, arah anginnya mendukung nggak buat bawa bahan semainya ke target. Pernah ada kasus di Delhi, India, operasi TMC gagal total karena awannya kurang lembab waktu itu. Oh gitu. Jadi, angka 100 kali lipat itu lebih ke potensi teoretis di kondisi ideal, bukan jaminan pasti berhasil 100% di setiap operasi. Alam tetap punya banyak variabel yang nggak bisa kita kontrol penuh. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Beneran manjur nggak sih TMC ini buat ngurangin banjir di lapangan? Pasti ada plus minusnya kan? Nggak mungkin sempurna dong. Pasti, kalau bicara klaim keberhasilan atau sisi positifnya ya, memang ada laporan-laporan sukses. Contohnya? BMKG pernah klaim tuh, operasi Desember 2024 berhasil mengurangi curah hujan antara 13% sampai 67% di area target sekitar Jakarta. Ada juga studi kasus dari operasi tahun 2014 yang disebut berhasil. Keunggulan utama TMC ini yang nggak bisa dibantah adalah kecepatan responsnya. Begitu ada peringatan dini cuaca ekstrim, dalam 3-4 hari operasi udah bisa jalan. Cepet ya? Iya, bandingkan sama bangun tanggul atau normalisasi sungai yang butuh waktu bertahun-tahun. Ini bisa jadi solusi cepat sementara. Tapi, duitnya itu loh, beneran 200 juta sekali terbang, dan bener. Itu duit semua loh. Iya, kisarannya segitu. BNPB sendiri aja kan pernah bilang kalau ini tuh nggak efisien secara biaya. Terus ada pakar UI bilang efektivitasnya cuma 50-50. Lah, kalau gitu kayak main judi dong namanya. Udah mahal, hasilnya untung-untungan. Aduh. Atau keterbatasannya yang paling sering jadi sorotan. Biaya operasional atau OPEX-nya memang tinggi banget. Banget. Sekali terbang aja, satu sorti bisa segitu. Kalau operasinya berhari-hari atau bahkan non-stop kayak waktu ada potensi badai, bisa kebayangkan biayanya numpuk. Makanya butuh dukungan APBN yang nggak sedikit. Terus gimana cara ngitung manfaatnya kalau biayanya segede itu? Apa sepadan gitu? Ini dia dilema besarnya. Ngukur manfaat OMC itu susah. Kalau tujuannya nambah hujan buat PLTA, gampang ngitungnya. Oh iya. Iya, air nambah sekian kubik, bisa hasilin listrik sekian kWh, nilai ekonominya jelas. Makanya analisis benefit cost ratio BCR buat PLTA bisa bagus. Contohnya pernah disebut 2,63. Artinya tiap Rp1 biaya keluar, manfaatnya Rp2,63. Nah, kalau buat banjir? Nah, kalau buat mitigasi banjir, manfaatnya itu kan kerugian yang berhasil dihindari. Maksudnya? Misalnya, kalau nggak di TMC, kerugian banjirnya diperkirakan 10 triliun. Tapi karena di TMC, kerugiannya cuma 5 triliun. Nah, ngitung kerugian yang dihindari ini susah banget dan sifatnya spekulatif. Gimana cara buktiin angka itu benar? Iya juga ya. Makanya penting banget ada cost benefit analysis, CBA, yang jujur, transparan, dan spesifik untuk kasus mitigasi banjir. Biar jelas ini beneran worth it atau enggak secara ekonomi, bukan cuma asal klaim. Oke, selain mahal dan belum pasti manjur, ada risiko lain nggak sih dari mainan cuaca ini? Ada beberapa yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko lingkungan jangka panjang kalau pakai bahan kayak perak iodida, AGI. Walaupun jumlahnya kecil per operasi, tapi kalau terus-menerus, ada kekhawatiran akumulasinya di tanah dan air. Perlu monitoring ketat. Terus? Kedua, risiko gangguan pola hujan alami di area downwind. Maksudnya?
searah angin gitu? Iya, area yang searah angin dari lokasi penyemaian. Jangan-jangan kita mindahin hujan dari satu daerah, malah bikin daerah lain yang harusnya dapat hujan jadi kering kerontang. Ini belum banyak studi jangka panjangnya. Wah, bisa jadi masalah baru ya? Bisa. Ketiga, ini isu etika dan hukum. Ada istilah nyolong awan atau cloud theft. Kalau kita ngalihin hujan dari satu provinsi ke provinsi lain, atau bahkan antar negara, gimana aturannya? Siapa yang punya hak atas air di atmosfer? Ini perlu tata kelola air atmosfer yang jelas ke depannya. Pantesan ya disebut ada paradoks efikasi kepastian, klaim hasilnya bisa tinggi, tapi kepastian dapat hasil segitu di lapangan rendah. Jadi ini kayak usaha yang ya probabilistik, untung-untungan gitu ya. Bukan solusi pasti kayak benerin tanggul yang jebol. Tepat sekali. OMC itu intervensi yang sifatnya probabilistik, berdasarkan peluang, bukan deterministik, yang hasilnya udah pasti, kayak 1+1 sama dengan 2. Keberhasilannya sangat bergantung pada banyak faktor alam yang sulit kita kontrol. Jadi gimana dong? Makanya, penting banget kita melihat OMC ini bukan sebagai solusi tunggal atau obat dewa buat ngatasin banjir. Ini harus dilihat sebagai pelengkap, mungkin untuk situasi darurat jangka pendek aja. Solusi utamanya tetap harus yang struktural jangka panjang. Perbaikan drainase, tata ruang gitu ya? Betul, perbaikan drainase, penegakan tata ruang, pengendalian penurunan muka tanah, normalisasi sungai, dan sebagainya. Itu yang lebih pasti hasilnya, meskipun butuh waktu dan biaya juga. Nah ngomongin biar lebih benar operasinya nih. Terus gimana dong caranya? Biar lebih terukur, lebih akuntabel, gak asal terbang aja bakar 200 juta tiap kali. Katanya BNPB belum punya SOP resmi ya buat OMC khusus banjir ini. Bener nggak sih itu info? Pertanyaan soal keberadaan SOP yang baku dan spesifik untuk OMC mitigasi banjir ini memang jadi salah satu poin evaluasi penting dalam studi kasus yang kita bedah ini. Idealnya, ya, wajib hukumnya ada SOP yang komprehensif, detail, dan diikuti dengan disiplin oleh semua pihak terkait. SOP yang bagus itu isinya kayak gimana sih? Nggak usah detail banget tapi biar kita kebayang gitu. Apa aja yang diatur? Intinya sih, SOP yang bagus itu ngatur semua tahapan. Mulai dari fase persiapan, ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum potensi cuaca ekstrim, misal T72 jam. Ngapain aja tuh persiapannya? Berapa, misal 90 mm hari, terus cek logistik, bahan semainya cukup nggak, bisa butuh 800 kg sampai 1 ton per sorti, bahkan 18 ton per hari kalau ekstrem. Kesiapan armada pesawatnya gimana, waktu isi ulang bahan bakar dan bahan semai harus cepat 1 jam. Sama pastiin timnya siap, ada pilot, teknisi, analis cuaca dari BRIN, dan lain-lain. Oke, itu persiapan. Terus pas pelaksanaannya? Nah, fase pelaksanaan. Ini ngatur detail teknisnya. Tentukan area semai yang paling efektif, biasanya di hulu angin, upstream, sekitar 100-150 km dari area target. Misal kalau targetnya Jakarta, nyemainya bisa di atas Selat Sunda atau Laut Jawa. Terbangnya biasanya lawan arah angin. Target awannya jelas, si cumulus congestus tadi, di ketinggian tertentu, misal 7.000-10.000 kaki. Dan yang penting, koordinasi real-time sama BMKG, buat info awan terbaru, dan sama ATC, biar nggak ganggu penerbangan lain. Terus habis operasi, selesai gitu aja? Nggak dong, ada fase evaluasi. Ini yang sering kali kurang nih. Harus kumpulin data hujan aktual di area target dan sekitarnya. Bandingkan sama data prediksi sebelum ada TMC, biar bisa dihitung berapa persen reduksi hujannya secara objektif. Oh, jadi nggak cuma klaim ya? Iya, harus ada hitungannya. Klaim realistis mungkin di angka 28-67%, tapi harus dibuktikan datanya. Terus hitung juga cost benefitnya tadi. Beneran sepadan nggak biayanya sama potensi kerugian yang dihindari? Analisis juga dampaknya ke area downwind. Ada nggak efek negatifnya? Sama monitoring kuantitas air kalau pakai bahan kimia tertentu. Gila, detail banget ya seharusnya. Ini nih, yang penting biar akuntabel dan efektif ya. Biar jelas duit rakyat dipakai buat apa dan hasilnya gimana. Nggak cuma berdasarkan asumsi atau klaim sepihak. Biar nggak ada dusta di antara kita gitulah. Tertawa kecil. Betul. Tujuan SOP yang detail ini ya biar operasinya bisa preventif, terukur hasilnya, dan efisien biayanya. Tapi, lagi-lagi nih saya tekankan, SOP secanggih apapun nggak akan cukup kalau kita nggak paham dan nggak nanganin akar masalah banjir yang sebenarnya.
Nah, benar banget. Balik lagi ke sindrom nyalahin hujan tadi, gimana caranya kita semua, terutama kalian para kesatria di lapangan, biar nggak kejebak di situ terus dan bisa fokus ke penyebab asli banjir yang seabrek tadi? Kan tadi katanya banyak banget faktornya. Jawabannya satu kata sakti, data analytics. Widih. Ini pisau bedah paling ampuh buat melakukan autopsi bencana banjir secara ilmiah. Kita harus bisa memecah dosa banjir ini secara kuantitatif. Maksudnya gimana tuh memecah dosa? Ya, kita analisis. Dari total genangan di satu titik atau satu wilayah, berapa persen sih kontribusi dari hujan lokal yang lebat? Berapa persen dari rob atau pasang laut? Berapa persen dari kiriman air dari hulu? Berapa persen karena tanggulnya jebol pas jam sekian? Berapa persen karena tanahnya turun sekian senti? Ini yang namanya attribution analysis, mencari kontribusi masing-masing faktor. Wih, keren banget. Itu pakai AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, atau sampai bikin kembaran digital kota kayak di film-film gitu, buat simulasi. Bisa pakai semua itu. Bisa pakai analisis statistik canggih kayak regresi multivariat, bisa pakai machine learning (ML) untuk nemuin pola yang kompleks, atau bahkan bikin digital twin kota buat simulasi berbagai skenario banjir dengan input yang berbeda-beda. Teknologinya ada, tapi Nah, tapi lagi, pasti syaratnya berat ya? syaratnya berat, beneran berat. Butuh data historis yang lengkap, akurat, dan punya resolusi tinggi. Idealnya data per jam atau bahkan lebih detail, bukan cuma data harian. Data apa aja tuh yang dibutuhin? Semua variabel tadi, data curah hujan di banyak titik, data pasang surut air laut, data debit air sungai dari hulu, data kondisi infrastruktur, kapan tanggul jebol, kapan pintu air dibuka ditutup, data perubahan tata ruang historis, kapan area resapan jadi bangunan, data laju penurunan tanah yang akurat, plus data dampak banjir historis yang detail, peta genangan historis, lengkap dengan ketinggian airnya. Waduh, PR besar banget dong ya buat ngumpulin data selengkap dan sebagus itu di Indonesia. Kayaknya data kita masih mencar-mencar di mana-mana ya. Beda instansi, beda data. Itu dia tantangan terbesarnya. Data kita saat ini masih banyak yang tersebar di berbagai instansi. Kayak silo gitu, nggak nyambung. Formatnya beda-beda, standarnya nggak sama. Resolusi waktunya seringkali cuma harian, padahal banjir di kota bisa cepet banget hitungan jam. Belum lagi masalah data yang hilang atau nggak lengkap, missing data. Ini PR besar buat kita semua, terutama lembaga pemerintah terkait, untuk membangun sistem data bencana yang terintegrasi, berkualitas, dan mudah diakses. Oke, jadi buat kalian para kesatria di lapangan, ini pesan penting nih. Ngumpulin data serinci mungkin dari lapangan saat kejadian, dan terus mendorong instansi terkait buat menyediakan data yang lebih baik, itu jadi senjata utama ya. Betul. Biar intervensi kita bisa tepat sasaran ke akar masalahnya, bukan cuma ngobatin gejala. Biar kita bisa ngebuktiin hasil kerja kita secara objektif, dan yang paling penting, biar pengambilan keputusan itu berdasarkan bukti atau data-driven decision making, bukan cuma feeling, asumsi, atau mungkin tekanan politik sesaat. Mantap. Mantap. Oke deh. Kayaknya udah banyak banget ya yang kita pretelin hari ini. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan nih. Mau coba pakai pantun nggak? Boleh, coba aja. Pergi ke laut mancing tenggiri, dapatnya malah ikan cucut. Cakep. Cakep. Jangan cuma salahkan hujan lagi. Akar masalahnya harus diusut. Yoi. Yoi. Bisa juga. Jadi kesimpulannya nih buat kalian semua, para kesatria penanggulangan bencana. Saat Anda mendampingi atau mungkin terlibat dalam operasi OMCTMC, pemahaman kalian itu harus jauh lebih dalam dari sekedar tahu teknis nyemai awan pakai garam atau AGI. Betul banget, kalian perlu banget untuk pertama, paham sejarah dan tujuan OMC yang ternyata bisa berubah-ubah. Awalnya buat nambah, sekarang seringnya buat ngurangin atau ngalihin. Kedua, selalu kritis terhadap narasi simplistik act of God. Jangan gampang menerima alasan itu, tapi sadari juga peran besar governance failure atau kegagalan tata kelola di baliknya. Ketiga, tahu plus minusnya OMC, termasuk biayanya yang aduhai bikin dompet nangis dan efektivitasnya yang sifatnya probabilistik alias untung-untungan, bukan sihir yang pasti manjur. Dan yang paling penting, untuk masa depan kita bersama. Keempat, dorong terus adanya dan penggunaan SOP yang jelas, terukur, dan transparan untuk setiap operasi OMC.
Jangan sampai operasinya gak jelas dasar dan evaluasinya. Dan kelima, Kelima, jadilah duta atau agen perubahan yang menyuarakan pentingnya data analytics. Gunakan data untuk mengidentifikasi dan menarget akar masalah banjir yang sebenarnya, bukan hanya ngurusin gejalanya terus-terusan. sip. Mantap banget rangkumannya. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya, pembahasan mendalam kita kali ini tentang seluk-beluk OMC-MTC. Bener-bener dikuliti habis. Kami berdua pamit mundur. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam SKPDB. Salam TRC Nusantara. 3, 2, 1, and close this window. Tapi, mungkin ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama setelah ini. Dengan semua kompleksitas teknisnya, biaya operasional yang mahal, itu potensi resiko lingkungan yang belum sepenuhnya kita pahami, dan bahkan potensi konflik curi awan antar wilayah ini. Sampai kapan kita akan terus fokus memodifikasi cuaca di langit sana, sebelum kita benar-benar serius memodifikasi cara kita mengelola tata ruang, air tanah, dan infrastruktur kita di darat? Mungkinkah solusi yang kita cari di awan itu, pada akhirnya bisa menutupi masalah struktural yang sebenarnya ada di bumi kita ini selamanya? Coba renungkan.